Jangan lelah berproses. Ingat, mereka menjauh saat kamu tak punya apa-apa. Jangan pernah lelah dalam prosesmu, karena justru di titik terendah itulah kamu akan melihat siapa yang benar-benar ada untukmu. Ketika kamu tak punya apa-apa, banyak yang menjauh, seolah keberadaanmu tak berarti. Tapi jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Justru saat itulah kamu harus bangkit, membuktikan bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh validasi orang lain, melainkan oleh usahamu sendiri. Ingat, hidup selalu berputar, dan ketika saatnya tiba, mereka yang dulu meremehkan akan melihatmu bersinar. Jangan berhenti, terus bertumbuh, dan jadilah versi terbaik dari dirimu. Pernahkah kau terbangun di pagi hari dengan beban yang terasa mencekik? Saat cermin memantulkan bayangan seseorang yang nyaris tak kau kenali, mata lelah, pundak berat, dan mimpi yang perlahan memudar. Kau mungkin bertanya-tanya, mengapa perjalanan ini terasa begitu sepi? Sementara orang-orang yang dulu berjalan bersamamu kini menghilang bagai kabut pagi yang tersapu angin. Tahukah kau, justru dalam kesendirian itulah terangnya cahaya masa depanmu sedang ditempa. Bukan di tengah sorak-sorai, bukan pula di antara tepuk tangan yang riuh, melainkan dalam setiap tetes keringat yang jatuh tanpa saksi, dalam setiap air mata yang mengering tanpa penghiburan. Narasi ini bukan sekadar kumpulan kata-kata penghibur. Ini adalah peta navigasi untuk jiwa-jiwa tangguh yang berani menghadapi badai sendirian, panduan untuk mereka yang masih percaya bahwa setelah malam tergelap, fajar akan menyingsing dengan segala keelokannya. Mari kita ungkap bersama bagaimana justru ketika kau ditinggalkan, kau sebenarnya sedang dipersiapkan untuk pencapaian yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Memahami nilai sebuah proses. Bayangkan kehidupan seperti berlian yang tengah dibentuk, tekanan demi tekanan, gesekan demi gesekan. Tanpa proses menyakitkan itu, batuan karbon biasa tak akan pernah bermetamorfosis menjadi permata yang bernilai. Begitu pula dirimu. Proses adalah gurumu yang paling jujur. Ia tidak mengenal basa-basi, tidak tertarik pada penampilanmu, dan sama sekali tidak peduli dengan latar belakangmu. Yang ia tawarkan hanyalah kebenaran transparan. Kau harus menghadapi setiap tahapan dengan keberanian yang sama, tak peduli siapa kau. Ketika kesendirian menjadi guru, tahukah kau, saat orang-orang menjauhimu ketika kau tak punya apa-apa, mereka sebenarnya memberikanmu hadiah tak ternilai, ruang untuk tumbuh tanpa gangguan, kesempatan untuk menemukan kekuatan sejatimu, tanpa terdistraksi oleh validasi sementara. Kesendirian bukanlah hukuman, ia adalah ruang sakral di mana transformasimu sedang berlangsung. Seperti kepompong yang harus mengalami kegelapan total, sebelum sayap-sayap indahnya siap mengepak, demikianlah dirimu saat ini. Orang-orang yang meninggalkanmu saat kau jatuh sebenarnya sedang memberimu ruang untuk bangkit dengan cara yang lebih megah. Pramoedya Anantatoer. Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa pohon yang tumbuh sendirian di puncak bukit justru memiliki akar terkuat? Karena ia harus bertahan melawan badai tanpa perlindungan pohon lain. Ia tidak memiliki pilihan selain menancapkan akarnya lebih dalam, membuatnya menjadi lebih tangguh dari pohon-pohon yang tumbuh bergerombol di lembah yang terlindung. Menavigasi peta perjalananmu. Kau mungkin berada di titik berbeda dalam perjalananmu. Mungkin kau seorang mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan studi dengan dana terbatas. Mungkin kau seorang profesional muda yang baru saja mengalami PHK tak terduga. Mungkin kau seorang entrepreneur yang bisnisnya tengah berada di ambang kehancuran. Apapun posisimu saat ini, ketahuilah, lokasi geografis dalam peta kehidupanmu bukanlah penentuan akhir dari ceritamu. Yang menentukan adalah bagaimana kau merespon setiap belokan tak terduga, setiap jalan buntu yang menghadang,
dan setiap jurang yang menganga di hadapanmu. Jangan ukur dirimu dari seberapa jauh kau dari puncak, tapi dari seberapa jauh kau telah mendaki dari dasar lembah. Renald Kasali. Pertunjukan topeng sosial ketika mereka menghilang. Ada ironi pedih dalam koreografi hubungan manusia. Begitu banyak yang hadir dalam hidupmu, bukan untuk menyaksikan perjalananmu, melainkan untuk mengambil manfaat dari apa yang kau miliki. Seperti daun-daun kering yang berhamburan ditiup angin musim gugur. Mereka pun menghilang saat kau tidak lagi memiliki sumber daya untuk ditawarkan. Mungkin kau pernah merasakannya saat ponselmu berhenti berdering, undangan yang tidak lagi datang, dan pesan yang tak pernah dibalas. Bukan semata kebetulan, melainkan sebuah pemisahan alamiah antara mereka yang sungguh-sungguh peduli dan mereka yang hanya transit dalam hidupmu. Drama pengkhianatan, cerita di balik punggung. Sahi, seorang desainer grafis berbakat, merasakan betapa tajam belati pengkhianatan ketika bisnisnya bangkrut akibat pandemi. Dulu, saat studionya menjadi tempat berkumpul dan perayaan, puluhan sahabat hadir memberikan tepuk tangan dan pujian. Namun ketika ia harus menutup studionya dan berjuang dengan pekerjaan freelance dari kamar sempit di rumah orang tuanya, hanya 3 orang yang masih mengirim pesan menanyakan kabarnya. Paling menyakitkan bukanlah kehilangan bisnis, ungkap Sahi, tapi melihat bagaimana mereka yang pernah berbagi cerita, menghabiskan waktu berjam-jam di studioku, yang kusediakan makanan dan minuman gratis, yang kubantu dengan proyek-proyek mereka, kini bahkan tidak mampu mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabarku. Pengalaman Sahi bukanlah anomali, melainkan fenomena umum yang terjadi ketika sumber daya kita menipis. Seperti air yang mengungkap bentuk sesungguhnya dari wadah, kesulitan mengungkap karakter sesungguhnya dari hubungan-hubungan kita. Ketika media sosial memperparah luka. Di era digital seperti sekarang, penderitaan kita seringkali berlipat ganda. Tidak cukup dengan ditinggalkan, kita juga dipaksa menyaksikan bagaimana mantan teman kita melanjutkan kehidupan mereka tanpa kita. Foto-foto bahagia, pencapaian baru, dan lingkaran sosial yang tetap utuh meski kita tidak lagi menjadi bagiannya. Bayangkan menatap layar telepon dengan mata berkaca-kaca, menyaksikan mereka yang dulu bersumpah setia kini berpesta tanpamu, berbisnis dengan pesaingmu, atau membangun koneksi dengan sosok-sosok yang pernah meremehkanmu. Media sosial adalah panggung teater di mana semua orang berakting bahagia. Sementara di belakang layar, banyak yang terseduh dalam kesepian. Najwa Shihab. Mungkin kau bertanya-tanya, bagaimana mungkin mereka begitu mudah melupakanku? Apakah kehadiranku selama ini tak berarti apa-apa? Mengapa kesetiaan begitu langka di dunia yang penuh dengan koneksi? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, tapi izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Mungkin penolakan itu adalah penyelamatmu dari hubungan-hubungan beracun yang hanya akan menghambat pertumbuhanmu di masa depan. Jebakan mental ketika kau mulai meragukan dirimu sendiri, ketika semua pintu tampak tertutup, ketika setiap jalan tampak buntu, ada satu jebakan yang paling berbahaya: mulai meragukan nilai dirimu sendiri. Mungkin memang aku tidak cukup baik. Mungkin memang aku tidak layak sukses. Mungkin memang aku ditakdirkan untuk gagal. Bisikan-bisikan itu akan datang di malam-malam sunyi, saat kau berbaring menatap langit-langit kamar, merenungi apa yang salah dalam hidupmu. Dan jika kau tidak waspada, bisikan-bisikan itu akan berubah menjadi keyakinan, dan keyakinan itu akan mendikte tindakanmu. Kisah Franco Columbu. Dari penggembala miskin hingga Mr. Olympia. Franco Columbu, sebelum dikenal sebagai Mr. Olympia dan sahabat dekat Arnold Schwarzenegger, hanyalah seorang anak penggembala dari desa kecil di Sardinia, Italia. Lahir dalam kemiskinan, ia harus bekerja sejak kecil untuk membantu keluarganya.
Ketika Franco pertama kali mencoba peruntungannya di dunia binaraga di Jerman, ia ditertawakan karena tubuhnya yang pendek, hanya 165 cm, dan karena aksen desa yang kental. Banyak yang mengatakan ia tidak akan pernah berhasil dalam olahraga yang dipenuhi atlet-atlet tinggi besar. Mereka semua menertawakanku, kenang Franco dalam sebuah wawancara. Tapi aku tidak peduli. Aku bahkan tidak mengerti bahasa mereka dengan baik. Yang kupahami hanyalah bagaimana bekerja keras, sesuatu yang kupelajari sebagai penggembala di pegunungan Sardinia. Franco berlatih dengan intensitas luar biasa, seringkali sendirian karena banyak yang enggan berlatih dengannya. Ia bekerja sebagai pekerja bangunan di siang hari untuk membiayai hidupnya, dan berlatih di malam hari ketika gym sudah sepi. Perlahan tapi pasti tubuhnya berubah, ketekunannya mulai menunjukkan hasil. Dan ketika ia akhirnya memenangkan gelar Mr. Olympia pada tahun 1976 dan 1981, individu-individu dari masa lampau yang sudah menertawakannya kini ingin berfoto bersamanya, meminta tips latihan, bahkan mengklaim sebagai teman lama. Yang paling menarik, ujar Franco, adalah bagaimana segerombolan manusia yang sebelumnya tidak mau berbicara denganku, kini tiba-tiba mengingat persahabatan kami. Tapi aku tidak menyimpan dendam. Pengalaman itu mengajariku untuk tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Franco kemudian berhasil membangun karier sukses di Hollywood, menjadi aktor dan konsultan kebugaran bagi banyak bintang. Perjalanannya dari penggembala miskin hingga menjadi juara dunia dan sahabat dari aktor dan politisi paling berpengaruh merupakan bukti nyata bahwa penolakan awal bukanlah vonis akhir. Jebakan komparasi ketika kau membandingkan prosesmu dengan hasil orang lain. Lihat dia, baru setahun berbisnis sudah bisa beli mobil. Teman seangkatanku sudah jadi manajer, sementara aku masih di posisi yang sama. Usiaku sudah 35 tahun tapi belum mencapai apa-apa. Pernahkah pikiran-pikiran seperti itu menghantuimu? Jika ya, kau sedang terjebak dalam perangkap komparasi, membandingkan perjalananmu dengan orang lain, tanpa mengetahui konteks penuh dari cerita mereka. Kau melihat hasil akhir mereka, tapi tidak melihat proses yang mereka lalui. Kau melihat mobil baru mereka, tapi tidak melihat hutang yang mengikutinya. Kau melihat jabatan tinggi mereka, tapi tidak melihat kompromi yang mereka lakukan untuk mendapatkannya. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kita semua punya cerita, luka, dan waktu yang berbeda. Fiersa Besari. Mengubah paradigma dari korban menjadi pencipta narasi. Saat ini, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, kisah apa yang sedang kau ceritakan pada dirimu sendiri? Apakah kisah seorang korban yang ditinggalkan dan dikhianati? Atau kisah seorang pejuang yang sedang ditempa untuk mencapai ketangguhan luar biasa? Kekuatan terbesar yang kau miliki bukanlah kemampuan untuk mengubah masa lalu, melainkan kemampuan untuk menginterpretasi ulang pengalamanmu dan menentukan arti dari setiap kejadian dalam hidupmu. Menemukan makna di balik penolakan. Bukankah menarik bahwa beberapa inovator terbesar dalam sejarah justru lahir dari penolakan yang brutal? Bayangkan sejenak, Walt Disney dipecat dari koran Kansas City Star karena dianggap tidak kreatif. Steven Spielberg ditolak masuk USC Film School 3 kali. Colonel Sanders ditolak 1009 kali sebelum resep ayam gorengnya diterima. Penolakan dalam bentuknya yang paling murni adalah informasi, bukan vonis. Penolakan hanya memberitahumu bahwa kau perlu mengubah strategi, memperbaiki keterampilan, atau mencari audiens yang lebih tepat. Namun penolakan tidak pernah sekalipun menentukan nilaimu sebagai manusia. Kisah Boyan Slat, dari proyek sekolah hingga pembersihan lautan dunia. Pada usia 16 tahun, Boyan Slat, seorang siswa dari Belanda, mengalami pengalaman menyelam yang mengubah hidupnya.
Saat berlibur di Yunani, ia lebih banyak melihat sampah plastik daripada ikan di laut. Pengalaman ini menginspirasinya untuk menciptakan teknologi pembersihan lautan sebagai proyek sains sekolahnya. Ketika Boyan pertama kali mempresentasikan idenya kepada para ahli kelautan dan insinyur, ia ditolak dan ditertawakan. Anak muda yang naif, begitu mereka menyebutnya. Bahkan profesornya sendiri mengatakan bahwa idenya tidak mungkin berhasil dan memberikannya nilai rendah. Namun Boyan tidak menyerah. Ia terus menyempurnakan konsepnya dan pada usia 18 tahun, mendirikan organisasi nirlaba The Ocean Cleanup. Namun, tantangan tetap datang. Saat mencari pendanaan, ia menghadapi penolakan demi penolakan. Banyak yang menganggapnya terlalu muda dan tanpa pengalaman untuk menangani proyek berskala global. Saat itu sangat sulit, kenang Boyan. Aku adalah remaja yang mencoba meyakinkan eksekutif berpengalaman untuk berinvestasi jutaan dolar pada teknologi yang belum terbukti. Sebagian besar pertemuan berakhir dengan tatapan kasihan. Titik balik datang ketika rekaman presentasi TEDx-nya menjadi viral pada 2013, mengumpulkan lebih dari 2 juta penonton dalam waktu singkat. Tiba-tiba, orang-orang yang sebelumnya menolaknya mulai menghubunginya. Investor yang dulu mengabaikan emailnya kini berebut untuk terlibat. Yang paling mengejutkan adalah bagaimana orang-orang cepat berubah dari idemu gila menjadi "aku selalu percaya padamu," kata Boyan dengan senyum. Hari ini The Ocean Cleanup telah mengembangkan teknologi yang berhasil mengumpulkan jutaan ton sampah plastik dari lautan dan sungai-sungai di seluruh dunia. Boyan, yang dulu dianggap sebagai remaja idealis, kini diakui sebagai salah satu inovator lingkungan paling berpengaruh di dunia. Setiap kali seseorang mengatakan itu tidak mungkin, aku melihatnya sebagai tantangan, bukan hambatan, ujar Boyan. Penolakan mengajariku untuk menjelaskan ideku dengan lebih baik, dan kritik membantu menyempurnakan teknologi kami. Mengkonversi penolakan menjadi energi kreatif. Pernahkah kau memperhatikan bagaimana api justru menjadi lebih kuat ketika ditiup angin? Begitu pula dengan tekadmu. Setiap penolakan, setiap pengkhianatan, setiap pintu yang tertutup, jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi bahan bakar untuk api ambisimu. Bagaimana caranya? Mulailah dengan mengubah pertanyaanmu. Dari mengapa mereka meninggalkanku menjadi siapa yang masih bertahan bersamaku dan mengapa? Dari apa yang salah denganku menjadi apa yang bisa kuperbaiki dalam strategiku. Dari mengapa aku selalu gagal menjadi apa yang dapat kupelajari dari kegagalan ini. Kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kau terjatuh dengan pemahaman yang lebih dalam. Konfusius. Membangun ketangguhan batin, pilar sukses yang sesungguhnya. Di dunia yang terobsesi dengan kesuksesan instan dan validasi eksternal, ketangguhan batin seringkali terlupakan. Padahal, ini adalah aset terpenting dalam perjalanan panjangmu menuju sukses. Membangun sistem pendukung internal. Sebelum kau mencari dukungan dari luar, tanyakan pada dirimu, apakah aku sudah menjadi pendukung terbaik bagi diriku sendiri? Cara kita berbicara pada diri sendiri, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, akan menentukan seberapa cepat kita bangkit setelah terjatuh. Cobalah latihan ini. Setiap pagi sebelum kau membuka media sosial atau memeriksa email, luangkan waktu 5 menit untuk menulis 3 hal. 1. Kualitas positif yang kau miliki. 2. 1 tantangan yang berhasil kau atasi kemarin. 3. 1 langkah kecil yang akan kau ambil hari ini untuk mendekati tujuanmu. Dengan konsisten melakukan latihan sederhana ini, kau secara bertahap membangun sistem pendukung internal yang tak tergoyahkan oleh opini orang lain. Mengubah kegagalan menjadi data, bukan drama.
Para ilmuwan tidak memandang eksperimen gagal sebagai kegagalan pribadi. Mereka melihatnya sebagai data berharga yang membawa mereka selangkah lebih dekat pada penemuan. Mengapa kita tidak menerapkan pola pikir yang sama dalam kehidupan kita? Ketika rencanamu tidak berjalan sesuai harapan, alih-alih terjebak dalam drama emosional, ajukan pertanyaan seperti, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman ini? Variabel apa yang mungkin terlewatkan dalam perencanaanku? Bagaimana aku bisa menggunakan informasi ini untuk menyempurnakan strategiku? Setiap kegagalan adalah laboratorium pembelajaranmu. Semakin banyak eksperimen yang kau lakukan, semakin dekat kau dengan terobosanmu. Thomas Edison. Membangun ulang. Strategi praktis untuk bangkit. Cukup sudah dengan teori. Mari kita bahas langkah-langkah konkret yang dapat kau ambil untuk membangun ulang kehidupanmu, bahkan ketika kau merasa berada di titik terendah. Proses pemulihan dimulai dengan menerima keadaan saat ini tanpa penilaian. Akui perasaanmu, tapi jangan biarkan emosi mengendalikan tindakanmu. Kemudian, identifikasi satu langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini untuk bergerak maju. Buatlah sistem pendukung dari orang-orang yang memahami perjuanganmu tanpa mengasihani. Tetapkan tujuan yang terukur dan realistis, bukan ambisi yang mustahil. Catat kemajuanmu, sekecil apapun itu, untuk membangun momentum positif. Ingat bahwa proses pemulihan tidak selalu linear. Ada hari-hari baik dan hari-hari sulit, tapi setiap hari adalah kesempatan baru. Yang terpenting, praktikkan belas kasih pada diri sendiri. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian tak terelakkan dari perjalanan manusia, bukan indikator nilai dirimu. Inventarisasi aset tersembunyimu. Mungkin kau merasa tak punya apa-apa, tapi itu jauh dari kebenaran. Setiap manusia memiliki aset yang sering terlewatkan dalam perhitungan konvensional. Ambil selembar kertas dan buat daftar dari: pertama, keterampilan teknis yang kau kuasai. Misalnya menulis, coding, memasak, berbicara bahasa asing. Kedua, soft skills yang kau miliki. Misalnya negosiasi, empati, kemampuan mendengarkan, pemecahan masalah. Ketiga, koneksi yang masih kau miliki. Ingat, bukan jumlahnya yang penting, tapi kualitasnya. Keempat, pengetahuan unik dari pengalaman hidupmu. Pelajaran dari kegagalan seringkali lebih berharga dari diploma. Kelima, aset fisik. Mungkin kau memiliki laptop, sepeda motor, atau ruangan kosong yang bisa dimanfaatkan. Dengan memetakan aset tersembunyimu, kau akan menyadari bahwa kau tidak benar-benar memulai dari nol. Kau memiliki modal yang bisa dioptimalkan. Menemukan kementahan di tengah reruntuhan. Dalam tradisi arkeologi, seringkali penemuan paling berharga justru ditemukan di antara reruntuhan. Begitu pula dengan kehidupanmu saat ini. Di antara reruntuhan rencana yang gagal dan harapan yang hancur, mungkin terdapat potensi tersembunyi yang masih mentah. Bahkan belum kamu sadari namun bisa dikembangkan lagi. Bahan berharga yang dapat kau gunakan untuk membangun sesuatu yang baru. Contohnya, mungkin bisnismu gagal, tapi kau kini menguasai keterampilan manajemen krisis yang berharga. Mungkin hubunganmu berakhir, tapi kau kini memiliki pemahaman lebih dalam tentang apa yang kau butuhkan dari pasangan. Mungkin kau kehilangan pekerjaan, tapi kau kini memiliki waktu untuk mengejar passion yang selama ini terpendam. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Henry Ford. Membangun jejaring kualitas vs kuantitas. Salah satu pelajaran berharga dari masa-masa sulit adalah pemahaman tentang pentingnya kualitas di atas kuantitas dalam hubungan. 5 orang yang sungguh-sungguh mendukungmu jauh lebih berharga daripada 500 pengikut di media sosial yang menghilang saat kau membutuhkan bantuan. Identifikasi mereka yang tetap bertahan di sampingmu selama masa sulit.
Mereka adalah fondasi jaringan barumu. Alih-alih mencoba merebut kembali perhatian mereka yang telah pergi, fokuslah untuk memperdalam hubungan dengan mereka yang telah membuktikan loyalitasnya. Beberapa cara untuk membangun jaringan berkualitas. 1. Jadilah pemberi nilai sebelum meminta nilai. 2. Ciptakan ritual koneksi rutin dengan mereka yang kau hargai. 3. Jangan takut untuk memulai percakapan dengan orang baru yang memiliki nilai dan etika yang selaras denganmu. 4. Bersikap transparan tentang perjalananmu, ceritakan baik kegagalan maupun keberhasilanmu. Siklus kehidupan ketika roda berputar. Kehidupan dengan segala kompleksitasnya memiliki ritme yang tak terbantahkan. Sebuah siklus abadi dari pasang dan surut, dari keruntuhan dan kebangkitan, dari kegelapan dan cahaya. Saat ini mungkin kau berada di dasar lembah, menatap tanjakan curam yang terasa mustahil untuk didaki. Namun ingatlah, setiap orang yang kini berdiri di puncak pernah mengalami perasaan yang sama, seperti yang kau rasakan sekarang. Persiapan ketika roda berbalik. Apa yang kau lakukan hari ini akan menentukan bagaimana kau menghadapi hari esok ketika roda kehidupan berputar. Dan percayalah, roda itu pasti akan berbalik. 3 prinsip yang perlu kau pegang teguh. Pertama, tetap bertumbuh dengan integritas. Pertumbuhan tanpa integritas bagaikan bangunan tanpa fondasi. Mungkin tampak mengesankan untuk sementara, tapi akan runtuh pada ujian pertama. Bangunlah dirimu dan bisnismu dengan prinsip-prinsip yang kau percayai, bahkan terutama ketika tidak ada yang melihat. Kedua, catat perjalananmu. Dokumentasikan perjuanganmu hari ini, bukan untuk memamerkan penderitaanmu, melainkan untuk mengingatkan dirimu di masa depan tentang jalan yang telah kau tempuh. Catatan ini akan menjadi kompas moral yang tak ternilai ketika kesuksesan mulai mengubah perspektifmu. Ketiga, putuskan sekarang bagaimana kau akan bersikap nanti. Jauh sebelum kesuksesan menghampirimu, putuskan dengan tegas bagaimana kau akan memperlakukan orang lain ketika kau berada di posisi yang lebih beruntung. Apakah kau akan menjadi tangga bagi orang lain untuk naik, atau kau akan menjadi seperti mereka yang pernah meninggalkanmu? Perlakukan orang lain bukan berdasarkan bagaimana mereka memperlakukanmu, tapi berdasarkan siapa dirimu yang sebenarnya. Refleksi introspeksi, pertanyaan untuk perenungan. Sebelum kita lanjutkan perjalanan ini, luangkan waktu untuk merenungkan beberapa pertanyaan ini. 1. Ketika kau menatap kembali fase hidupmu yang paling menantang, apa yang paling kau syukuri dari pengalaman tersebut? 2. Jika kau bisa berbicara dengan versi dirimu 5 tahun lalu, apa yang akan kau sampaikan tentang nilai dari perjuangan? 3. Bagaimana kau ingin dikenang oleh mereka yang berjuang sepertimu saat ini? 4. Ketika roda kehidupan membawamu ke puncak, kualitas apa yang ingin kau pertahankan dari dirimu saat ini? 5. Jika prosesmu hari ini adalah panggung untuk cerita inspiratif di masa depan, bagian mana yang akan menjadi titik balik dalam narasimu? Bukan tujuan akhir yang mendefinisikan kita, melainkan pilihan-pilihan yang kita buat selama perjalanan. Terelie. Pesan mendalam, keindahan di balik perjuangan. Di dunia yang terobsesi dengan hasil instan dan kesuksesan yang tampak mudah, ingatlah bahwa keindahan sejati sering tersembunyi dalam perjuangan. Seperti mutiara yang terbentuk dari iritasi berkepanjangan dalam cangkang kerang, seperti berlian yang lahir dari tekanan ekstrem di bawah bumi, demikian pula dengan ketangguhanmu. Jadi, jangan pernah lelah dalam prosesmu. Ingat mereka yang menjauhimu saat kau tak punya apa-apa, bukan untuk membenci, melainkan untuk belajar. Dan ketika saatnya tiba, ketika kerja kerasmu mulai berbuah, ketika namamu mulai dikenal,
Dan ketika mereka yang pernah meninggalkanmu kembali dengan senyum dan pujian, sambut mereka dengan kebaikan. Bukan karena mereka layak, tapi karena kau telah tumbuh melampaui keterbatasan masa lalumu. Perjalananmu baru saja dimulai. Dan di suatu tempat di masa depan, seseorang yang saat ini berjuang sepertimu akan menemukan inspirasi dari kisahmu. Kisah tentang bagaimana kau tetap berproses meskipun dunia seperti meninggalkanmu. Itulah warisan sejati dari perjuanganmu hari ini. Yang terindah dari hidup adalah bahwa badai terhebat sekalipun tak akan bertahan selamanya. Dan di balik awan tergelap, matahari masih tetap bersinar. Pramoedia Ananta Toer,